Risiko bunuh diri adalah rentan terhadap menyakiti diri sendiri. Tindakan mengakhiri hidupnya berupa isyarat, ancaman, dan percobaan bunuh diri. Lalu, apa sih yang menyebabkan seseorang mengalami risiko bunuh diri? Ada beberapa penyebab seseorang ingin melakukan bunuh diri. Yang pertama, stres yang berlebihan, gangguan konsep diri, kehilangan dukungan sosial, kejadian negatif dalam hidupnya, penyakit kritis, perpisahan atau perceraian, kesulitan ekonomi, korban kekerasan, dan riwayat bunuh diri individu ataupun keluarga. Bagaimana ya tanda dan gejala seseorang mengalami resiko bunuh diri? Yang pertama, tanda dan gejala mayor bagian subjektif, di mana mengungkapkan kata-kata seperti "tolong jaga anak-anak karena saya akan pergi jauh" atau "segala sesuatu akan lebih baik tanpa saya". Yang kedua, mengungkapkan kata-kata seperti "saya mau mati, jangan tolong saya, biarkan saya tidak mau ditolong". Yang ketiga, memberikan ancaman akan melakukan bunuh diri. Keempat, mengungkapkan ingin mati. Kelima, mengungkapkan rencana ingin mengakhiri hidup. Selanjutnya, tanda dan gejala mayor bagian objektif, di mana murung dan tidak bergairah, banyak diam, menyiapkan alat untuk melakukan rencana bunuh diri, membenturkan kepala, menjatuhkan kepala dari tempat yang tinggi, dan melakukan percobaan bunuh diri secara aktif dengan berusaha memotong nadi, menggantungkan diri, dan meminum racun. Tanda dan gejala minor bagian subjektif, di mana klien mengungkapkan isyarat untuk melakukan bunuh diri, tetapi tidak disertai dengan ancaman melakukan bunuh diri ataupun percobaan bunuh diri. Yang kedua, mengungkapkan perasaan bersalah, sedih, marah, putus asa, atau tidak berdaya. Ketiga, mengungkapkan hal-hal negatif tentang diri sendiri yang menggambarkan harga diri rendah. Selanjutnya, pada tanda dan gejala minor bagian objektif, klien kontak matanya kurang, tidur kurang, suka mondar-mandir, banyak melamun, terlihat sedih, dan menangis terus-menerus. Lalu, kondisi klinis seperti apa sih yang muncul pada seseorang yang mengalami risiko bunuh diri? Ada beberapa kondisi klinis yang dapat muncul. Yang pertama, depresi, kedua, skizofrenia, ketiga, penyalahgunaan narkotika, dan yang keempat, penyakit terminal. Apa saja sih tujuan dari tindakan keperawatan yang diberikan kepada klien tersebut? Tujuan asuhan keperawatan yang diberikan kepada klien yang pertama bagian kognitif, di mana klien mampu menyebutkan penyebab resiko bunuh diri, menyebutkan tanda dan gejala resiko bunuh diri, menyebutkan akibat yang ditimbulkan bunuh diri, menetapkan harapan dan masa depan, serta menyebutkan aspek positif dan kemampuan diri sendiri, keluarga, dan kelompok. Selanjutnya, bagian psikomotor, klien mampu mengendalikan lingkungan yang aman, melatih diri berpikir positif dan afirmasi positif, menggunakan kelompok untuk bercakap-cakap dalam menyelesaikan masalah, dan melakukan aspek positif dalam mencapai harapan dan masa depan. Selanjutnya, di bagian afektif, di mana klien mampu merasakan manfaat diri sendiri, membedakan perasaan sebelumnya, dan merasa hidup lebih optimis. Tindakan asuhan keperawatan yang dilakukan, yang pertama melakukan proses pengkajian, kaji tanda dan gejala, penyebab, serta kemampuan dalam mengatasinya, kemudian melakukan diagnosa, jelaskan proses terjadinya risiko bunuh diri dan akibatnya serta skor skala intervensi bunuh diri, dan melakukan tindakan keperawatan yang dilakukan pada klien dan keluarga klien. Selanjutnya, melakukan tindakan keperawatan pada klien. Yang pertama, mengamankan lingkungan dari resiko bunuh diri atau lingkungan yang aman, membangunkan harapan dan masa depan, latih cara mengendalikan dorongan ingin melakukan bunuh diri, berikan motivasi untuk membangunkan harapan, minta klien menghubungi caregiver atau keluarga dan tenaga kesehatan jika tidak dapat mengendalikan bunuh diri, dan berikan pengawalan ketat dan terkendali jika klien tidak dapat mengendalikan dorongan bunuh diri. Tidak hanya itu, tindakan keperawatan juga diberikan pada keluarga, di mana kaji masalah klien yang dirasakan keluarga dalam merawat klien, menjelaskan pengertian,
penyebab, tanda dan gejala, serta proses terjadinya risiko bunuh diri, mendiskusikan cara merawat risiko bunuh diri dan memutuskan cara merawat yang sesuai dengan kondisi klien, melatih keluarga cara merawat risiko bunuh diri, melibatkan seluruh anggota keluarga dalam menciptakan suasana positif, saling memuji, dan menciptakan suasana yang mendukung dan peduli, menjelaskan tanda dan gejala risiko bunuh diri.